Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Makanya ketika Allah mengatakan, coba lihat langit yang begitu kokoh. Walaupun langit itu kokoh, nanti akan saya buat seperti apa? Wa idzas sama'u syaqqat. Langit itu akan saya robek, kata Allah. Ketika dirobek langit itu, maka akan meleleh menumba. Kal fiddah, seperti terjemahan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, itu yang dimaksudkan kal muhli itu apa? Seperti nanah. Ya, nampak cikala nanoh, Pak. Nanoh yang nabak badan, ya. Al-quhu katanya, Pak. Ya, jadi itu nanah yang keluar dari darah. Ketika itu kan meleleh, menetes. Begitulah langit yang kamu lihat waktu itu. Ketika kiamat nanti seperti itulah meleleh. Hom yaplung, kata Allah. Hom yaplung. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, kalau kamu sanggup menembus langit untuk tidak kena itu, coba tembus. Atau kalau kamu sanggup untuk pergi ke bumi yang lain, coba kamu pergi ke bumi yang lain. Masih banyak bumi yang, coba kamu pergi. Nggak bisa juga. Mandu mancu, kata Allah. Mandu mancu. Maka termasuk langit itu kal muhli. Inilah yang kata Ibnu Abbas, sama seperti minuman seorang ketika berada di dalam neraka, kal muhli. Maka sebelum seorang melihat minuman di neraka, dia sudah melihat contoh dulu bagaimana melelehnya langit itu, Pak. Kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Ketika minta minuman yang diberikan oleh Allah apa? Itulah minuman itu, Pak. Kal muhli yashwil wujuh. Muhli itu bisa air panas sekali, ya, Pak. Karena saking panasnya muka-muka meleleh. Atau kal muhli itu air nanah. Air nanah yang diberikan air nanah yang panas. Sehingga sebelum dekat ke mulut sudah hancur. Ini makna kal muhli. Ini baru hidup pedroy, Pak. Oh ya Allah, hidup pedroy, Pak. Baru dia tahu diri. Tahu diri kenapa? Karena fasilitas tidak ada lagi, Pak. Kipang fasilitas. Oh, rumah hancur, rumah, Pak. Melangit hancur pulang rumah, ya, Pak. Melangit hancur pulang perusahaan kita, Pak. Saya punya tanah, pajan aja tanah, Pak. Ya, Pak. Tanah semua kan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi bukti milik Allah, Pak, yang ciptakan Allah, yang menghancurkan Allah. Kemudian yang ini kembali juga Allah, padang mahsyar, Pak. Makanya bumi ini adalah bagian daripada padang mahsyar nantinya, Pak. Jadi makanya menyota pegah nyota talon. Kiba talon waktu meninggal kena hana tame kenan, Pak. Menyota pegah nyota talon waktu ulang kubur tame, waktu padang mahsyar tame nyota talon waktu dunia. Nyota meta teputan, tak pegah talon, Pak. Nyota talon. Maka Allah mengatakan, inna narithul arda man 'alaiha. Itu bumi itu saya wariskan, kata Allah. Yang ada di atasnya saya wariskan terus. Yang kita nyona tanah, waktu tatanya tanah dari nek lul. Dari nek lul lama. Rupanya bukan tanah kita ini, Pak. Rupanya tanah warisan, Pak. Setelah kita meninggal, wariskan lagi. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Wa takunul jibalu kal'ihn. Ya. Coba dibaca, Pak. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang itu gunung itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin sebulan yang lalu, Pak. Saya pernah duduk dengan beliau, bukan pakar gempa, cuma tahu tentang gempa. Beliau katakan begini, umat, bagaimana pendapat Ustaz tentang megatrustnya, Pak? Nyok lempengan patahnya bagaimana? Lu pegang ada perlayer, Pak, ada perlayer. Bapak takut apa yang Bapak takuti apa? Bapak tidak percaya dengan Al-Quran. Allah mengatakan bumi ini tidak ada tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Lempengannya masih tetap. Makanya Allah mengatakan waja'alna fiha rawasiya syamikhat. Saya jadikan itu lempengan tidak patah. Tahu apakah patah lempengan? Tahu apakah patah, ya, Pak? Begini teori. Teori lainnya, ya, Pak. Lempengan ini akan patah ketika gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan rasiat syamikhat, lo supaya golong petenang bapaknya, Pak. Gunung itu tingginya bukan ke atas saja, Pak. Ke bawah juga tinggi lo mengalung, ke bawah juga sampai ke dalam, Pak. Lagi katanya tak cok pasak, Pak, tajih, Pak. Ya. Jadi bukan di atas saja tapi sampai ke bawah. Kalau Bapak ratakan gunung ini, gunung rata menumba, bumi tetap seperti ini. Kenapa? Di bawahnya masih ada ini, Pak. Mentang nah. Lagi katanya patah higau, Pak. Waktu patah higau, pekan higaunya mentang rapi, Pak. Kenapa? Karena di dalam itu masih ada, Pak. Sehingga tidak merubah struktur gigi yang lain. Tapi coba cabut itu, cabut, mandung cabut, Pak. Habis mandung.
maka gigi yang lain akan longgar terus Pak, akan longgar terus Pak. Ya. Dan ketika bermasalah hingga Pak, maka akan copot semuanya. Maka cukup Allah cabut satu gunung saja, maka yang lain itu akan berhamburan semuanya Pak, akan megok-gok, mandu megok-gok Pak. Maka Bapak takut kepada kiamatnya, takut yo megatras. Yo megatras. Jadi kenapa Allah menjadikan gempa kepada kaum Samud? Kenapa Allah menjadikan gempa kepada kaum Madian? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, kamu terserah, bergerak saja selama 5 menit saja, nepancu awaknya. Setelah itu kamu patuh lagi kepada saya. Maka hanya untuk menghancurkan saja. Tapi lempengannya yang pegah patahnya hanya lempengan, patah lempengan, Pak. Tanpa izin Allah dia tidak bisa apa-apa. Dia tetap seperti itu. Ya, Pak. Tetap seperti itu. Dulu ada yang meramal Pak, nyo seandainya meteor nyo re kena kancur bumonyo. Ya. Kullu fi falaki yasbahun, kata Allah. Kamu tahu apa kamu? Itu semuanya patuh dan taat kepadaku. Kecuali saya mencabut. Hari ini tidak ada patuh dan taat lagi. Ya, maka berhamburan semuanya. Ya, seperti langit tadi. Semua berhamburan. Bumi begitu juga. Wa idzal ardu muddat. Nya bertatepu katanya. Bagaimana Allah menghancurkan bumi ini? Pertama dengan mencabut gunung, nyan Pak. Kal'ihinil. Jadi cabut gunung-gunung itu. Setelah itu wa idzal ardu muddat. Ditarik bumi itu kemudian irite semuanya Pak. Ya, Pak. Sehingga Pak, semua keluar rawa-rawa Pak. Enggak ada gunung lagi, karata mendung. Begitulah padang mahsyar nanti. Ini makna wa idzal ardu muddat. Kita seperti melipat karpet. Karpet waktu kita lipat bulat wena Pak. Waktu kita tarik ke luar, ya, demikian pula bumi. Bumi nanti wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Saya keluarkan semuanya, kata Allah Subhanahu. Bumi itu dari bulat itu menjadi lempang, kata Allah. Ya, menjadi lempang. Ini gara-gara apa? Dicabut gunung lagi dicabut oleh Allah Pak. Inilah yang Allah katakan. Wa takunul jibalu kal'ahin. Jadi gunung itu seperti kapas. Maksud yang Allah katakan, gunung itu dengan sangat mudah saya terbangkan, kata Allah. Perhatikan ada kata kuncinya Pak. Wasuyiratil jibal. Suyira itu berasal dari kalimat sara yasiru. Sara yasiru itu beda dengan masya yamsi. Kalau masya yamsi itu jalan pagi sampai siang, sore. Kalau sara yasri itu jalan malam. Maknanya gunung itu ditarik, diangkat oleh Allah ketika malam hari Pak. Kok bisa malam hari? Karena enggak ada lagi cahaya matahari Pak. Mata roh nale, ya Pak. Makanya bumi ini hancur setelah duluan hancur langit, setelah duluan hancur matahari dan bulan Pak. Ketika itulah baru berkuyak menumpak dan dicabut semua gunung-gunung. Jadi bahkan segolong dicabut gunung mentang manusia akan mati Pak. Bahkan melelehnya langit itu Pak. Segolong dicabutnya mentang manusia akan habis Pak. Habis manusia. Kenapa? Benda-benda yang lain Pak. Matahari. Kemudian air laut yang naiknya itu sebelum dicabutnya gunung Pak. Maka sebelum dicabutnya gunung, air laut itu naik semuanya Pak. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di Pak. Fasarat wahidan. Dia menjadi satu, airnya satu. Tidak ada lagi lautan Atlantik, lautan India, tidak ada lagi. Semua sudah menyatu. Ada yang mengatakan apa? Laut itu kering nanti Pak. Ketika laut kering, enggak ada air, enggak ada apa-apa lagi, baru dicabut gunung. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan arahan tafsir dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan innal insana, manusia itu kalau ingin menghancurkan takhribal bait, menghancurkan rumahnya, yang duluan dihancurkan adalah atapnya dulu. Kalau dihancurkan dinding-dindingnya dulu, maka dia akan kena atapnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan bumi ini, dihancurkan atapnya dulu. Atapnya apa? Itulah langit. Setelah hancur langit, baru dihancurkan bumi. Ya. Bagaimana caranya? Airnya dinaikkan. Ketika itu, setelah itu baru dicabut gunung-gunungnya. Makanya inilah kalimat wasuyiratil jibal. Maka gunung itu diperjalankan, ditarik oleh Allah ketika waktu malam. Kenapa waktu malam? Karena manusia hanaduh terpelih, Pak. Hanaduh terpelih. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala yas'alu hamimun hamima. Ya. Tadi itu kiamat tiupan sangkakala yang pertama. Sekarang masuk tiupan sangkakala yang kedua. Ya, kiamat satu, ini kiamat dua. Maka katanya beryakin, kiamat sah, kiamat dua. Karena ada orang yakin ada kiamat saja, banyak orang yakin ada kiamat. Yang non muslim yakin nanti akan terjadi kiamat.
Sehingga mereka buat filem-filem kiamat itu, Pak. Mereka yakin, bukan tidak yakin. Mereka yakin kehidupan setelah mati itu, Pak. Tapi mereka tidak yakin kehidupan setelah seorang mati dibangkitkan. Mereka yakinnya akan meninggal, tamu alam barzah, nah kehidupan mereka yakin, Pak. Tapi kehidupan setelah mereka mati itu hidup kembali, itu yang tidak mereka yakini, Pak. Tetapi keyakinan ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Ini sekarang masuk yang kedua, ya. Wala yas'alu hamimun hamima. Ya, coba diterjemah lagi, Pak. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Yang lain, Pak. Walaupun teman akrab dia. Kenapa demikian? Kita lihat dalam tafsir Sawi. Ghaira anna kulla ahadin mashghul bihalihi fala yumkinu su'alu lidzalika. Masing-masing sibuk dengan roh masing-masing, Pak. Nyo sibuk dengan roh, nah sibuk dengan utang. Nyo utang nalu bayu lagi panjara. Nyo lum penget tipu lagi panjara. Nyo sibuk dengan roh, ya, Pak. Nyo lun dia tipulan dia pakai panjara. Lun dia membunuh anak dan lain sebagainya. Maka di tubuh dia itu semua ada di tubuh dia, Pak. Yang suka membunuh anak menempel di tubuh dia, Pak. Yang galak cok ragopnya menempel semua di sini, Pak. Yang payah merempok orangnya, Pak. Tetapi ketika ketemu sama orang itu, bukan dengan harta itu dia bayar, tidak, tapi dengan amal ibadahnya. Dengan amal ibadahnya. Makanya dia sibuk. Nyo ngempul lombayunya. Ya, ngempul lombayu. Maka harus dibayar dengan zakatnya, dengan pahala salatnya, dengan pahala umrahnya. Maka seorang itu sibuk semua dengan apa nama yang sudah dilakukan di dunia. Maka enggak sempat bertanya, hai kiban tipulan, hai kiban, hai kiban, hana tempat bertanya, Pak, ya. Ini namanya wala yasalu hamimun hamima. Penggunaan kalimat hamimun hamima. Hamimun itu teman sejati, Pak. Teman sejati saja tidak sempat bertanya kepada temannya, apalagi bukan teman sejati, ya, Pak. Apalagi dia cuma teman biasa. Makanya mereka sibuk terus, enggak ada hai tolong tian, hana tempat berhabai, Pak. Maka Ibnu Abbas mengatakan, nanti ketika di padang mahsyar nanti, seorang ayah akan melihat anaknya. Semua melihat. Oma anak lu nak, oma ayah lu nak, oma inang lu nak. Wala yatakallamun, tapi mereka tidak ngomong, cuma lihat saja, Pak. Kenapa lihat saja? Karena dosa sendiri saya sudah banyak sekali, Pak. Nyoho kiban tak peglah. Anak kalian, Pak, anak kalian, anak binanci, anak kalian katanya, Pak. Cuma dia sibuk dengan perbuatannya sehingga tidak sempat lagi berdialog dengan ayahnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, setelah kejadian itu mereka akan berpencar semuanya, Pak, dan tidak akan pernah ketemu lagi. Kapan ketemunya? Ketika nanti dah mula neraka, Pak. Ibagah liah, mana neraka ne? Oh sama kayak ayah, ya. Hana sama yang ci ni, Pak. Maka merumpuk neraka ni, Pak. Atau nanti ketemu di satu di sorga, satu di neraka, atau ketemu di sorga dua-dua, Pak. Ketemu di sorga dua-dua. Ini mana dalilnya? Wildanu mukhalladun bi aqwabin wa abarik. Wildan itu siapa? Wildan itu rupanya anak kita yang meninggal di bawah usia 13 tahun, Pak. Yang di bawah usia 13 tahun yang belum balik. Nyahna perlaya katanya, Pak. Akan kita ketemukan dia nanti di sorga. Bi aqwabin wa abarik. Saking rindunya dia kepada ayahnya, dia bawa minuman, Pak. Minuman dia bawa. Bi aqwabin wa abarik. Ya. Walaupun ada sebagian penafsir mengatakan, itu wildanu mukhalladun adalah anak-anak orang kafir yang masih bersih hatinya, Pak. Masih bersih hatinya. Maka ketika mereka meninggal dunia, belum terkontaminasi lagi, mereka akan dimasukkan juga ke dalam surga. Maka urungnya merumpok ngane di naju merumpok, Pak. Tetapi kalau di atas 13 tahun nyanduk, kalau bermasalah dia berurusan dulu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala atau berurusan dengan orang lain dulu. Yang jelas anak di bawah 13 tahun kalau meninggal nyana perlergu dia, Pak. Dia akan bersama kita. Makanya nanti usia seorang itu ketika di dalam dalam surga, anak-anak usia 13, bukan anak-anak, ada kelompok usia 13 tahun. Ada usia kelompok 33 tahun. Sebagaimana kata Imam Al-Baidawi, thalatha wa thalathin. Maka di dalam surga hana urung tuha, Pak. Dia pikir urung tuha na temang surga, hana temang surga urung tuha. Bahkan hana urung tuha dalam surga, Pak. Yang dalam surga umur heplul hetut, Pak. Jadi umur sama semuanya, hana senior. Ni Cina lun senior, lu atholu, hana atholu ini, Pak. Yang atholu neraka, Pak. Atholu neraka ke iblis, Pak. Ya, Pak. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu Allah mengungkapkan ashabun nar, ashabul jannah. Ashab itu pendatang, ya, pendatang. Ashabun nar, mereka ini adalah penghuni surga. Maksudnya apa? Dia datang ke dalam surga dan dia huni surga itu. Ashabun nar begitu juga, ashabul jannah juga demikian. Tetapi ahlun nar tidak ada ahlul jannah. Coba cari di Al-Qur'an. Ada enggak ahlul jannah? Enggak ada, Pak. Hana ahlul jannah, yang ada ahlun nar. Maknanya apa? Di dalam surga hana atholu.
Waktu kita masuk memang kosong, Pak, kosong. Tetapi di dalam neraka ketika masuk kana tholok ni, Pak. Ya, Pak. Kata dua tholok. Ya, ron rupaji yang macam-macam ngelun, Pak. Inan kada temendawa Allah, Pak, dengan iblis, Pak. Temendawa dengan syaitan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan imedawa inan, Pak. Atholok dengan pendatang imedawa. Gara-gara drone lon tamang kena. Hana apa gara-gara lon kain pakai, Pak. Sehingga diberikan kesempatan oleh Allah mendawa juga dia. Mendawa juga dia. Ya, Pak. Sehingga manusia ini mencaci maki syaitan dan melaknat syaitan. Apa laknat lun? Kalau ingin laknat dirimu sendiri, kata syaitan. Jangan laknat saya, Pak. Ya. Lu atholok, Pak. Ya, hana pun tak macam-macam dengan atholok, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tapi walaupun atholok dan pendatang sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan walikullin tifun. Masing-masing saya berikan balasannya, kata Allah. Iblis je berarti lebih lam. Oh, tipulannya berarti lebih lam, Pak. Baik mendawa ino. Ya, baik mendawa. Lan neraka mendawa ke pancaran, Pak. I dunia kai mendawa, lan neraka mendawa, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut satu ayat lagi, Pak. Ya, atau karena ini pendek-pendek ayatnya, Pak. Yubas apa ini? Yubassarunahum. Ya. Ini apa maksudnya, Pak? Ini basara yubasiru. Sebenarnya kalimat basara ini melihat dengan hati, Pak. Tetapi basara di sini karena ada tasydid di sini, ini artinya apa? Mereka continue terus melihat satu sama lainnya, Pak. Ya, tapi tidak ngomong-ngomong. Mereka melihat, semua mereka lihat. Ya Nabi Lun, ya Nabi Muhammad. Mandu mereka lihat, Pak. Tetapi mereka tidak ngomong-ngomong. Ya, Pak. Jadi mereka tahu ini kejahatan, mereka lihat ini tipulan, mandu lihat, Pak. Ya. Yubasarunahu. Ya, ini sekarang, Pak. Ini ayat terakhir kita baca. Yawaddul mujrim lau yaftadi min azabi yauma idzim bibani. Ya, kita sampai segitu saja. Coba dibaca, Pak Endang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu baik-baik dengan anak-anaknya. Hai pikirlah anu, Pak. Hai pikirlah anu. Mujrim ini bukan orang kafir saja, Pak. Mujrim itu pembuat dosa, Pak. Orang yang tidak salat mujrim. Urang hana puasa mujrim. Urang pegak maksiat mujrim. Urang hana patuh ke Allah mujrim. Orang melawan Allah mujrim. Mandu mujrim, Pak. Orang munafik mujrim. Orang musyrik mujrim. Orang mujrim ini ketika di padang mahsyar dia bercita-cita, ya Allah, asai lon tamang surga ni lon nyecok netik lan neraka jecit. Kipan beruakai, Pak. Demi dia masuk surga anak dia, Pak. Ini sebagaimana kata Imam dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Kenapa didahulukan dengan al-malu wal banun, harta dan anak? Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Kenapa harta dulu? Kenapa tidak anak dan harta? Kata Imam Al-Alusi, manusia itu walaupun dia katakan lon anak sayang ke anak, ya, Pak. Lon sayang dah ke anak, hana harta pi hana pupu. Bohong dia, Pak. Kata Imam Al-Alusi, dia lebih mendahulukan harta dibandingkan anaknya. Buktinya apa? Anaknya berani dia bunuh demi harta, Pak. Demi jabatan saudaranya berani dia bunuh. Bahkan seorang anak berani membunuh ayahnya, Pak. Seorang ayah demi harta berani membunuh anaknya, Pak. Padahal demi tanah sejengkal, Pak. Tanah sejengkal, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa mengambil tanah saudaranya walaupun cuma sejengkal ketika dudunya, nyan isangkut bak taku nyan 7 langit isangkut bak taku, Pak. Nyan. Isangkut bak taku ni, Pak. Nyan. Artinya apa? Begitu beratnya yang bak ulai, Pak. Walaupun cuma 1 jengkal saja, ya pesaknya apa je, ya pueh pagi, Pak. Nyan. Demai lebah becut 1 jengkal, Pak. Tetapi dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seorang itu demi harta apapun mau dia lakukan. Demi harta maksiat pun mau dia lakukan. Demi harta mencuri pun mau dia lakukan. Ya, Pak. Ini demikian pula. Mereka itu berangan-angan, kalau bisa ya Allah, asal saya bisa masuk ke surga, saya ini apa anak saya dapat dalam neraka ke ya Allah, untuk sebagai jaminan, ya, Pak. Lon pinjam peng je na borok, na rumah lon ni baik. Lon tamang surga je pu borok je anak lon ni, ya, Pak. Ini yang dicita-citakan oleh orang mujrim. Dulu dia tidak ada pahala, tidak ada apa-apa. Makanya dia mengatakan, yawaddul mujrim. Yawaddu itu apa? Wuddun itu apa? Keinginan memang dari dalam hati dia, Pak. Ya. Artinya apa? Begitu parahnya orang tua ini, Pak. Ya. Yang pembuat dosa, dia mengharapkan sama anaknya. Bah ke dia anak lun tamang neraka, Pak. Lagi anak mit kita tamenyo ada sebahagian di satu masjid ni, Pak. Ya. Jadi waktu itu yantat anak untuk penajihan
belajar teput habis hafal bah. Anak ganta, anak get dia pakai jubah, dia pakai peci, ngemeh Quran lembah. Kenapa? Karena ngajinya habis asar. Ketika diantar urang cik lu pun dong bah. Nemurna begek-gen bah, berjana yang saleh bah, ya bah. Ketika sampai masjid kamu tanya, "Ya ha nak? Ya kai wah ni semayang ka gura ge yu anak semayang dotan ke semayang bah." Anak ge pakai getuk orang, dro ge buka aurat ni bah. Dro ge buka aurat. Gimana caranya bah? Makanya anak apa orang tua itu nanti dia mengharap pada anak nak berdoa ayah nak apa ya Pak. Nak berdoa ayah supaya ayah dalam surga. Gimana dalam surga ayah nak semayang ya Pak. Bagaimana mau mengharap dari anak? Nanti ada anak perempuan nak lu anak saleh, tidak bisa ya Pak. Abu Lahab hanjut. Abu Lahab punya 3 anak saleh, anak Abu Lahab Pak. 3 anaknya saleh. Nyanyi berdoa 3 anak ini itu kalau standar anak saleh Pak. Jangankan 3, 1 saja dia bisa menolong orang tuanya. Tapi Allah mengatakan tidak bisa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka wa ma kasab di situ sebagian penafsir mengatakan auladuka. Anakmu nak bisa menolongmu nanti. Kenapa? Kamu tidak salat, kamu kafir, kamu musyrik. Hanya tolong li anak Pak. Sehebat apapun anak. Ulun nana tertuh hanya tolong ji. Yang akan tertuh mutribai anak hanya tolong Pak. Maka inilah yang dicita-citakan oleh orang tidak salat tadi. Allah nana lun ni, nupu selamat lun, ani tamu neraka pi hana berpuas, saya lun selamat ni Pak. Ya. Nak nomor ketika salat maghrib bah. Nak ulun di fi nak ni bah. Ha ya, ja masjid ke dia. Puh hana dengar je, hana dengar tak. Cok ja krong, cok je menung ja ke dia ni. Wate anu kai ja pudik di fi liah. Ya hana ja masjid ya. Ya golom ya bah lagi yang kedua dia. Dia nak berdoa ke ya. Supaya ayah berjerah, ayah bergek. Gimana ayah minan bah. Nak bisa ayah anak nak bisa nolong orang tuanya kalau orang tuanya tetap seperti itu bah. Kalau tidak salat nak bisa, harus salat dia. Kalau tidak harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya, Pak? Maka hati-hati, Pak, di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar seorang ayah berani mengorbankan anaknya. Bahkan anak mengorbankan orang tuanya juga. Pejejehlun. Ya Allah, nak pertama dalam surga, asai urun cilun teman neraka. Ya, Pak. Jadi masing-masing mereka berdoa seperti itu. Inilah yang dimaksudkan dengan yawaddul mujrim. Lau ini apa? Lau tamanni namanya, Pak. Lau ini tamanni. Walaupun sebagai mengatakan ada lau raja. Dan artinya dia mengharap betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Itu ba ilsak. Ya Allah, saya melihat anak saya tadi ya Allah. Demi saya masuk ke dalam surga, necok anak lo netik dalam neraka ya Allah. Sebagai jaminan saya masuk surga. Kibam beruakai urunci ya Pak. Kibam beruakai. Jadi makanya orang-orang mujrim itu pembuat dosa hai tepu-tepu ni Pak. Nak mau tahu dia halal haram, nak mau tahu Pak. Makanya seorang itu kalau sudah dikuasai oleh dunianya dia nak mau tahu dia halal haram. Maka sebagai penutup Rasulullah SAW mengatakan begini, man ista'badat dunia, barang siapa yang sudah menjadikan dunia itu sebagai tuannya, siap-siap diperbudak oleh dunia itu, siap-siap diperbudak oleh harta Pak. Siap-siap diperbudak oleh jabatan, siap-siap diperbudak oleh sesuatu hal Pak. Ya. Maka jika kita hana cara lain Pak, hana cara lain, tatawakal ba Allah, fasbir sabran jamila. Ada bukan jabatan tidak boleh ya Pak. Tapi kalau sudah menyimpang itu yang tidak boleh ya Pak. Jadi artinya apa? Kita minta tolong kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Baik dalam kait dulu orang lain, Pak. Inilah pesan tadi ini, fasbir sabran jamila. Kalaupun kalian tidak tenang saja kata Allah, kiamat itu pasti akan terjadi. Kehancuran itu pasti akan terjadi. Oh hana petih, Pak, hana petih kiamat, hana petih bumoi, pegena, wa'idal ardu mudah, hana petih, hana berpuji kata Allah. Paling enggak kalian percaya kalian itu mati. Nya mentang petih, Pak. Paling enggak katanya awai na urunci jino hana le urunci. Paling enggak awai katanya nanu jino hana le anu. Nyan menyu lagi nyan hana yakin je hana doa pegah. Meno hana yakin je ke kematian hana doa pegah. Ulun hana yakin kematiannya hana doa pegahnya kalengan Pak. Nyan. Paling enggak kematian saja nya mentang teman Pak. Ulun hana yakin alam barzah hana pupu hana yakin pi hana pupu. Hana yakin padang mah hana pupu jin Pak. Yang penting beryakin mati. Menyo mati kita dalam posisi maksiat minau nyan pubah le Pak. Jadi artinya apa? Kita ingin mati dalam keadaan enak tenang Pak. Sebagaimana hidup di dunia ini enak dan tenang. Mati juga ingin enak dan tenang. Itu saya kita pikir Pak. Nanti kita akan tahu sendiri Pak. Walaupun untuk padang mahsyar kita yang pun nanti alam barzah hana tak yakin, untuk yakin ke roh kena Pak. Bakal karena roh tak kalah ke roh. Ya. Saya rasa cukup sekian. Iya. Oh ya. Ulangi yauma idzin. Oh ya. Yauma idzin dengan yaumi idzin. Itu yauma idzin terdiri dari 2 suku kata. Yaumun hina idzin. Ya, Pak. Yaumun hina idzin. Ketika yauma hina idzin itu tidak ada masalah. Ketika yaumi idzin
sebelumnya ada huruf jar, atau sebelumnya itu ada badal yang barisnya ke bawah. Seperti di dalam surah apa nih? Ibrahim atau apa itu? Ada satu jamaah bertanya kepada saya, Allahi. Oh ya, Pak Saleh ya? Pak Saleh yang tanya ya? Ya. Surah apa Pak Saleh? Surah Ibrahim. Pak Saleh bertanya ke saya, kenapa di awal ayat Allahi, padahal semua Allahu? Kok Allahi? Ya. Ini namanya badal kul min kul. Sebelumnya barisnya kasrah, Allah ingin menjelaskan siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Itu adalah saya, kata Allah. Allahi. Ya, kenapa? Karena barisnya ke bawah juga. Ini begitu juga. Yaumi'idz, ada yaumi'idz ya. Yaumi'idz karena sebelumnya itu barisnya juga ke bawah, ya Mbak. Yaumaidzin itu karena dia tidak ada apa-apa sebelumnya, Mbak. Ya, yaumaidzin ini berasal dari kalimat yaumun hina idzin. Maka menjadi yaumaidzin. Ada yaumi idzin ya. Itu bedanya di situ. Lihat sebelumnya. Ya, Ki. Mungkin ada yang lain? Enggak ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.